Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan yang kemarin, yang tentu saja banyak hal yang belum selesai untuk disampaikan. Dan sekarang kita akan lanjutkan pada poin yang kurikulum merdekanya. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum sebagai kelanjutan dari kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dan karena kurikulum berbasis kompetensi, maka harus digarisbawahi di sini bahwa jangan terlalu terikat pada em, administrasi-administrasi pokok, kemudian penjelasan-penjelasan dari kurikulum merdeka sendiri gitu. Jadi kurikulum merdeka di sini justru memberikan kepada kita kemerdekaan. Jadi eh, kurikulum merdeka itu artinya apa? Setiap satuan pendidikan, setiap guru itu berhak untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum. Hah? Kenapa suaranya kecil? Maaf, maaf. Suara Terdengar saya kecil jelas ya? kok, Bapak? Oh, jelas. Jelas. Kalau kecil saya dekatkan. Oh, jelas. Tadi ada suara yang kecil bilang katanya. Ya, baik. Sampai di mana tadi? Oh ya. Nah, kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan, satuan unit pendidikan untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Dan karena itu, ini saya diminta untuk mensosialisasikan kepada dari Kementerian Pendidikan karena banyak sekali yang komplain, guru-guru itu komplain, kenapa setiap setiap menteri ganti kurikulumnya ganti, dan dari kurikulum ganti itu rapat sekali, dari pergantian satu ke pergantian yang lain itu rapat sekali. Jadi kita harus ikutan in-house training lagi, kita harus ikutan pelatihan lagi, kita harus dibimbing sama guru pengawas lagi, sama atau guru semacam itulah, yang banyak terus-terusan kita tuh seperti itu. Kapan ngajarnya kalau misalkan kita setiap belum saja beradaptasi terhadap satu kurikulum, kemudian muncul kurikulum berikutnya yang membebani kepada kita. Nah, banyak sekali guru-guru yang komplain kepada Kementerian Pendidikan terkait dengan masalah itu. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya bukan kurikulum baru, dalam artian ini adalah kelanjutan dari kurikulum sebelumnya. Nah, yang jadi poinnya di sini adalah bahwa tidak usah diperibet dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang dimaksud itu, karena yang paling pentingnya adalah satuan pendidikan dipersilahkan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang dia mampu dan apa yang paling relevan untuk wilayah itu. Nah, jadi kurikulum merdeka itu memberikan, nah, tetapi kurikulum merdeka itu tentu saja memberikan referensi-referensi, ada buku yang diberikan, ada tuntunan-tuntunan yang diberikan, ada aturan-aturan yang diberikan, tetapi itu adalah tuntunan dan aturan yang memberikan kebebasan kepada sekolah. Misalkan begini, bagaimana cara menyelenggarakan ujian? Sekarang namanya assessment. Nah, assessment itu dipersilakan aja kepada setiap sekolah untuk bikin sendiri. Jadi tidak ada lagi urusan dari pusat, soalnya seperti ini dikirimkan ke bawah lagi dan sebagainya. Itu tidak usah. Kemudian termasuk juga bagaimana nanti salah satu yang paling rumit dari kurikulum merdeka itu adalah kita disuruh bikin project. Nah, projectnya project apa ya? Lalu kita meminta kepada atasan, meminta kepada kepala sekolah, minta kepada pengawas, kepada dinas pendidikan untuk bagaimana caranya bikin proyek ini, dan seterusnya bagaimana. Nah, itu nggak usah seperti itu, karena proyek yang dimaksud itu sederhana. Nanti lihat siswa kondisinya seperti apa, sekolah kondisinya seperti apa, lalu bikinlah semacam proyek yang memang relevan untuk wilayah di sekitar situ gitu. Apakah proyek yang dimaksud itu siswa bikin YouTube, apakah proyek yang dimaksud itu siswa bikin keahlian tertentu. Ada salah satu sekolah di Bandung yang menyelenggarakan kurikulum merdeka dan ternyata itu sangat unik. Jadi waktu saya datang ke sana, ternyata si sekolahnya itu menyediakan tempat cukuran. Ternyata tempat cukuran itu adalah proyek dari anak-anaknya. Jadi ada anak yang dari Garut bisa nyukur. Ya sudah, sama kepala sekolahnya dipersilahkan bikin itu di situ, bikin pelatihannya di situ. Kalau ada anak nakal yang rambutnya kepanjangan, dicukurnya di situ, bahkan guru-guru pun minta dicukurnya di situ. Nah, ini ternyata adalah bagian dari proyek kurikulum merdeka gitu.
Ada anak-anak yang ketika saya datang ke sana ternyata bergelimpangan aja seenaknya di lorong-lorong kelas. Kenapa tidak di dalam kelas? Saya pikir itu pada waktu itu adalah jam istirahat. Ternyata pada waktu itu bukan jam istirahat, tapi jam persiapan ketika anak-anak mau bikin teater gitu. Nah, jadi apakah nanti bikin teater, apakah bikin apa, kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan kepada kita dan tidak menyuruh nanti proyeknya harusnya gini ya, nanti ininya begini ya, begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini ada satu hal yang harus digarisbawahi. Salah satu masalah dari sistem pendidikan kita itu adalah di zaman dulu ya, sebelum kurikulum Merdeka, itu adalah kurikulum kita itu adalah kurikulum yang menjajah dalam tanda kutip. Kalau misalkan Bapak Ibu yang suka baca bukunya Paulo Freire itu mungkin paham. Jadi maksud kurikulum kita terlalu menjajah itu adalah kurikulum itu tidak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana dan klise dalam pendidikan kita. Ini nanti Bapak Ibu juga misalkan boleh dipersilakan untuk menjawab itu. Dan saya juga sering bertanya ini. Sebenarnya kurikulum pendidikan itu dibuat untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, peserta didik, ataukah untuk pemerintah? Dalam hal ini negara misalkan. Ini pertanyaan paradoksial ini tidak terjawab oleh kurikulum sebelumnya. Kalau misalkan kurikulum itu dipersilahkan untuk anak-anak, kalau kurikulum itu dibuat untuk anak-anak, kenapa eh, negara yang ikut campur sampai bikin kurikulumnya? Kan kalau misalkan diserahkan kurikulum itu adalah untuk anak-anak, maka gimana caranya agar negara itu membuat anak-anak itu di masa depan hebat sesuai dengan bakat, minat, potensi, keinginan, harapan, cita-cita, latar belakangnya. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang jago main musik, ya negara harus memfasilitasi dan mengakomodasi anak itu supaya jago musik gitu. Tapi kan tidak. Jadi kurikulum itu dibuat bukan untuk anak-anak di satu sisi, karena negara yang harus bikin aturannya, negara yang harus bikin kurikulumnya, negara yang bahkan sampai menentukan KKM-nya dan sebagainya, negara yang harus ngadain ujian dan sebagainya. Tetapi walaupun negara yang mengatur ini itu, siswa yang membayarnya. Jadi kan ini aneh. Jadi kurikulum itu dibuat untuk siapa? Kalau kurikulum dibuat untuk anak-anak, kenapa negara yang mengatur? Kalau misalkan dibuat untuk negara, kenapa siswa yang bayar? Tidak terjawab pertanyaan itu. Di kurikulum Merdeka itu bisa menjawab. Jadi maksudnya apa? Maksudnya setiap siswa itu dilihat dulu, setiap sekolah itu dilihat dulu. Ini kondisinya seperti apa, realitasnya seperti apa, kemudian bagaimana ke depannya si sekolah ini bisa menghasilkan sumber daya yang relevan untuk masa depan. Jadi tidak terpusat, tapi silahkan saja seperti yang pernah disampaikan juga. Kalau misalkan ada siswa yang sekolahnya di pinggir pantai, maka kurikulum itu harus sesuai dengan kondisi geografisnya. Dan ini penting. Sempat kejadian di Aceh, misal, tahun 2004 kita mengetahui di awal masa pemerintahan Pak SBY, itu ada gempa bumi dan tsunami yang menyebabkan sekitar 200.000 orang meninggal dunia di sana, di Aceh dan di Sumatera Utara. Para ilmuwan teknik sipil itu banyak yang menyatakan bahwa seandainya pada waktu itu kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka, maka bukan kurikulum Merdeka, seandainya kurikulum yang dimaksud itu adalah kurikulum yang mendukung siswa, maka angka kematian di Aceh dan Sumatera Utara itu tidak akan sampai 20.000 orang. Bukan 200.000 orang seperti yang menjadi fakta sekarang, tetapi hanya tidak lebih dari 20.000 orang. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita benar-benar sesuai dengan kurikulum, maka setiap anak yang ada di bibir pantai, setiap anak yang ada di daerah rekahan bumi, setiap anak yang ada di daerah yang rawan terhadap gempa dan tsunami, maka dia pasti diajarkan tentang mitigasi bencana alam. Tetapi waktu tahun 2004 itu tidak kejadian seperti itu. Udah jelas di pinggir pantai, udah jelas ada di patahan benua, udah jelas tepat ada di wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, gunung berapi, patahan tektonik, tetapi tidak pernah diajarkan mitigasi bencana. Ini gimana ceritanya, kurikulum macam apa yang bisa setidak relevan ini gitu. Nah, makanya kurikulum Merdeka itu nanti di seperti apa termasuk anaknya seperti apa, itu harus benar-benar disesuaikan. Maka dari itulah sekolah dan siswa memiliki kewenangan untuk menyusun kurikulum atau memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan mereka.
Makanya kemarin saya sampaikan, orang di Papua, kalau misalkan mau ngebahas sejarah, nggak usah terlalu fokus pada Pangeran Diponegoro, fokuslah pada kejadian-kejadian yang terjadi di Papua. Orang Sulawesi, misalkan, nggak usah ngebahas secara lebih detail terkait dengan misalkan Perang Aceh, fokuskan saja pada kerajaan Buton atau kerajaan Goatalo, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah fenomena ini adalah pelajaran-pelajaran yang lebih relevan. Dan ini juga terkait dengan masa pembelajaran siswa. Sekarang siswa dihadapkan pada media sosial. Sekarang siswa dihadapkan pada internet. Sekarang siswa dihadapkan pada AI. Yang itu adalah tantangan-tantangan yang tidak pernah dihadapkan pada generasi kita. Generasi kita waktu saya kecil itu saya tidak pernah punya masalah dengan internet dan tidak punya masalah dengan dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh internet. Sekarang generasi kita memiliki itu semua. Kalau guru-guru ternyata tidak bisa beradaptasi, guru-guru malah fokus pada materi-materi yang sudah pernah diajarkan dari buku-buku itu, dan tanpa kita bisakan melirik apa yang terjadi di internet dan apa yang dilihat oleh siswa-siswa kita, maka kurikulum itu pasti langsung jebol dan salah pada waktu itu juga. Salah satu fenomena yang sangat oh tuh suaranya kok kecil ya. Salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan di zaman sekarang itu adalah sekarang guru-guru ngajak kepada siswa, yuk kita bikin grup WA kelas. Dan luar biasanya adalah apa? Ketika guru bikin grup WA kelas, kemudian ada kelas di situ, siswa-siswa bikin grup baru yang gurunya di situ tidak kelihatan. Sengaja karena apa? Karena kadang-kadang di grup WA siswa-siswa itu guru diomongin, dijelek-jelekin, digibahin gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata si guru itu tidak mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan anak-anak zaman sekarang. Kenapa seperti itu? Karena ternyata guru-guru fokus pada materi-materi, fokus pada sesuatu yang tidak relevan sama seperti 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Kan begitu. Makanya kurikulum merdeka itu berarti nanti dikasih misalkan platform media mengajar, dikasih bagaimana pengembangan guru, dikasih nanti buku-bukunya, dikasih nanti diklatnya seperti apa, dikasih nanti dan lain sebagainya yang ada di situ. Tetapi sekali lagi itu hanya pedoman dan panduan yang sepenuhnya menjadi sangat-sangat fleksibel di tataran dunia nyata. Jangan pernah kita ambil masa kecil siswa gara-gara misalkan kurikulum. Jangan sampai seperti generasi waktu kita masih kecil. Generasi waktu kita masih kecil itu sering juga disampaikan, saya juga sering menemukan fenomena yang seperti ini. Ada anak yang jago menggambar, dan karena itu maka dia sejak kecil hobi menggambar. Ketika dia menggambar di pelajaran matematika, dia dimarahin, disuruh mencatat. Maka masa depan seorang pelukis itu sudah hilang pada waktu itu juga. Ada seorang atlet bola yang hebat banget dalam bermain bola, tetapi sejak kecil karena dia disuruh belajar matematika dan fisika, tidak difasilitasi untuk bermain futsal dan olahraga, maka akhirnya apa? Masa depan seorang pemain bola di Indonesia itu sudah pudar hilang sama sekali. Akhirnya apa? Generasi kita sekarang, ketika kita melihat realitas zaman sekarang, orang-orang Indonesia jumlahnya 280 juta manusia, tetapi yang jadi atlet internasional sangat sedikit, yang jadi pelukis internasional sangat sedikit, yang jadi pengusaha internasional juga jumlahnya sangat sedikit, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurikulum dan sekolah justru malah membatasi dan menghancurkan masa depan anak karena bakat minat anak itu dihabisi. Maka dalam kurikulum ini jangan seperti itu. Akomodasilah setiap kebutuhan siswa, akomodasilah setiap bakat minat siswa agar di masa depan kita memiliki banyak sekali orang-orang yang bisa membanggakan kita di masa yang akan datang gitu. Ya, dan saya belum cukuran selama 3 hari ini. Ya, ini intermezzo saja. Kita lanjutkan materi yang kemarin itu ke dalam sesuatu yang lebih yang lebih faktual. Jadi ada sebuah ironi besar, ada sebuah kontradiksi besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ada beberapa di antaranya yang menjadi fenomena umum di seluruh dunia, tetapi kebanyakan juga terjadi di Indonesia. Salah satu kontradiksi itu adalah bahwa ada sebuah penelitian, nanti saya akan tampilkan bukunya kalau memang ada kesempatan, tapi ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa anak-anak ranking 1 itu justru
anak-anak yang susah mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan Ibu mau melihat, misalkan di sini saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah sangat berpengalaman dalam mengajar, dan Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat siapa yang dulu ranking 1, ranking 2, ranking 3, mungkin ada beberapa yang masih diingat. Dan menurut survei, ternyata anak-anak yang masuk 3 besar ranking atau ranking 1 secara khusus, itu justru adalah anak-anak yang paling susah untuk mendapatkan pekerjaan, paling susah untuk mendapatkan kemakmuran, dan paling susah untuk mendapatkan kesuksesan. Bagaimana ceritanya anak yang ranking 1 yang berarti nilai-nilainya selalu paling bagus, tetapi justru nasibnya kurang bagus? Ini adalah paradoks yang pertama. Kemudian kita juga misalkan mengetahui ada beberapa contoh kasus yang sangat unik. Secara umum, anak-anak yang jago ilmu sosial itu biasanya justru tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik. Anak-anak yang jago nilai pelajaran sosial diantaranya tentu saja adalah yang jago sejarah, yang jago sosiologi, yang jago antropologi, ya, dan yang semacam itu dalam rumpun ilmu sosial, justru adalah orang yang sangat susah untuk bersosialisasi. Cek misalkan apakah ini benar atau tidak berdasarkan pengalaman masing-masing. Kemudian ada juga misal di Indonesia itu diajarkan pendidikan agama secara formal di sekolah-sekolah diajarkan. Tentu saja ada sekolah yang bahkan diizinkan untuk memuat mata pelajaran agama dalam porsi yang jauh lebih besar. Dan luar biasanya adalah apa? Korupsi di Indonesia sangat tinggi dan khususnya terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan agama. Jadi di Indonesia itu ada beberapa yang korupsinya sangat tinggi, yang lahan basahnya itu sangat tinggi. Di antaranya adalah dana desa, kemudian dana pendidikan. Dana pendidikan masuk satu di antara 3 ranah yang paling banyak korupsinya. Dan kemudian adalah agama. Nah, dari sini maka ada sebenarnya beberapa pertanyaan yang membingungkan. Bagaimana ceritanya orang-orang yang ranking 1 tapi malah tidak sukses, orang yang belajar agama tapi malah korupsinya besar, orang yang dididik dalam lembaga pendidikan dalam jumlah yang sangat dalam waktu yang sangat lama, tapi justru korupsinya juga sangat tinggi. Nah, kita berulang lagi pada pertanyaan-pertanyaan, apakah kita sebagai guru adalah guru yang gagal untuk mendidik anak-anak kita di masa depan? Kemarin juga ICW itu melaporkan bahwa semakin besar atau gini nih, sekitar 86% koruptor di Indonesia itu berpendidikan tinggi. Jadi jumlahnya bisa dikatakan hampir sepenuhnya orang-orang yang korupsi itu berpendidikan tinggi. Ya berarti S1 minimal, S2 atau S3. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tidak relevan orang itu dengan nilai-nilai etika. Makanya saya pernah mengajukan dalam sebuah diskusi, apakah di masa depan guru-guru itu akan dikalahkan oleh artificial intelligence? Apakah akan dikalahkan oleh kecerdasan buatan? Pertanyaan apakah guru akan dikalahkan itu sebenarnya kurang relevan karena artificial intelligence-nya memang sekarang sudah berkembang dan berjalan. Dan kita juga misalkan mengetahui, jujur-jujuran saja sampai sekarang siswa-siswa mendapatkan lebih banyak informasi dari artificial intelligence daripada dari guru. Jadi kalau misalkan ditanya apakah guru akan dikalahkan di masa depan, faktanya sudah dikalahkan sekarang. Karena dibandingkan dengan mendengar guru berbicara, siswa lebih banyak nonton atau mendapatkan informasi dari internet. Dan ketika misalkan ada materi-materi yang tidak diketahui, yang guru kurang atau gagal untuk bisa menjelaskan, maka siswa-siswa kalau membutuhkannya akan mencari di internet. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau misalkan seperti itu, apa faedah guru? Kan sudah bisa digantikan oleh artificial intelligence. Saya katakan begini, guru-guru yang hanya ngajar materi saja itu jelas pasti akan tergantikan oleh artificial intelligence. Guru-guru yang tidak bisa digantikan itu adalah guru-guru yang menyampaikan etika, yang menginspirasi, yang memberi semangat, yang memberikan kekuatan mental kepada anak-anaknya. Guru yang memberikan materi itu akan dihabisi sama sekali. Kalau misalkan ada seorang guru yang sangat luar biasa sekalipun yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa misal di Indonesia itu ada 3 jenis manusia purba. Manusia purba yang pertama itu adalah manusia purba yang begini begini begini, kemudian yang kedua begitu 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 dan sebagainya. Siswa bisa mendapatkan informasi itu yang jauh lebih lengkap dari
media sosial, dari internet dan sebagainya. Guru-guru yang mengajarkan seperti itu pasti akan habis. Guru yang tidak bisa digantikan itu adalah guru yang berfokus pada materi mental, yang berfokus pada pemahaman-pemahaman atas penguasaan masa depan. Guru-guru itu adalah guru-guru yang berorientasi pada keberhasilan siswa di masa depan. Dan kalau misalkan sudah seperti itu, maka paradoks-paradoks yang saya jelaskan di awal atau kontradiksi-kontradiksi yang saya jelaskan di awal itu tidak mungkin ada lagi. Tidak mungkin ada anak yang ranking 1 tetapi paling susah untuk sukses, itu nggak mungkin ada seperti itu. Nggak mungkin lagi ada anak-anak yang jago dalam agama tetapi korupsinya sangat tinggi, juga nggak akan mungkin bisa seperti itu. Karena apa? Yang diajarkan guru itu adalah sesuatu yang di luar nilai-nilai materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu adalah moral, etika, dan pemaknaan. Saya pernah juga misalkan ngobrol, jadi gini, di Indonesia ada beberapa materi yang ternyata materi itu tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sering saya paparkan ini di berbagai forum, tapi ingin saya sampaikan juga. Anak-anak di Indonesia itu diajarkan misalkan tentang sistem peredaran darah katak, tetapi tidak diajarkan tentang bahaya obesitas. Padahal bahaya obesitas itu lebih relevan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan sistem peredaran darah katak itu sama sekali tidak relevan karena tidak pernah kita pakai seumur hidup kita. Bahkan dokter hewan pun tidak pernah untuk mendapatkan tidak pernah membutuhkan informasi itu sampai sejauh yang kita ketahui sekarang. Tetapi itu yang diajarkan, sedangkan yang dibutuhkan oleh anak-anak misalkan pengetahuan atas atas kegendutan misalkan atau bahayanya dari kegendutan itu tidak diajarkan. Makanya pendidikan kita menjadi tidak relevan, dan karena tidak relevan maka akhirnya muncul paradoks atau kontradiksi-kontradiksi atau ironi-ironi yang tadi. Dimana kalau misalkan siswa yang ranking 1 itu susah sukses. Karena apa? Bayangkan materi-materi yang diajarkan di sekolah yang kebanyakan tidak relevan itu dia kuasai semuanya. Akibatnya apa? Dia gagal untuk menemukan realitas yang sesungguhnya dari kehidupan. Karena tidak diajarkan di sekolah realitas kehidupan itu, seperti misalkan anak-anak SMP, anak-anak SMA sangat membutuhkan sex education. Tapi tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita. Bahkan banyak sekali guru-guru yang merasa tabu dan malu untuk menyampaikan itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya banyak sekolah-sekolah di Indonesia, saya mohon maaf, di kampung-kampung di Jawa Tengah, sampai ada anak-anak perempuan sekolah sambil bawa bayi, sambil gendong bayi. Kenapa? Karena mereka melakukan seks bebas, karena mereka juga tidak mengetahui bahwa seks bebas itu bentuknya seperti apa, menyebabkan reproduksi dan sebagainya. Mereka gagal paham untuk itu. Mereka mendapatkan supply dari internet, mereka mendapatkan supply dari media sosial tentang pornografi, tentang aktivitas seksual dan sebagainya, tetapi guru-guru tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Sekolah memberikan materi-materi yang tidak relevan, sehingga apa? Kalau misalkan ada anak yang ranking 1, pada akhirnya dia justru menjadi buta terhadap kehidupan itu. Inilah yang ditulis oleh beberapa ilmuwan ketika mengambil sebuah survei, bahwa semakin ketika anak-anak itu fokus pada nilai-nilai akademik, ketika dia itu berjuang untuk dapat ranking 1, dia justru menjadi susah untuk mendapatkan pengalaman di dunia nyata dan akhirnya paling susah untuk sukses. Silakan Bapak Ibu cek yang zaman sekarang, atau misalkan Bapak Ibu sendiri mengalami yang dulunya ranking 1, yang ranking 2, itu nasibnya lebih parah, lebih kurang baik daripada yang rankingnya 10 ke atas. Tidak semuanya seperti itu. Sekali lagi, tidak semuanya seperti itu. Tetapi banyak sekali yang seperti itu. Dan ini sekali lagi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti itu. Tapi kita fokusnya introspeksi pada diri kita sendiri. Dengan banyaknya materi-materi yang tidak relevan diajarkan kepada siswa, apakah itu menjadi beban buat kita? Jangan-jangan kita justru bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi gara-gara materi-materi itu tidak relevan, kita malah menggiring masyarakat yang masih kecil itu, anak-anak didik kita itu, menuju delusi masa depan yang sama sekali tidak bisa mereka temukan, mereka raih gitu. Jadi misal ada pernyataan lagi, misalkan ini untuk pelajaran yang lain, pelajaran ekonomi, saya pernah sampaikan. Pelajaran ekonomi di Indonesia itu sangat tidak relevan untuk belajar ekonomi. Pelajaran ekonomi di Indonesia ngebahas misalkan apa? Ngebahas soal inflasi, soal obligasi, soal perusahaan, soal PT, soal apa dan sebagainya.
Terus itu faedahnya apa? Apakah si anak-anak nanti bisa mewujudkan atau memanifestasikan gagasan-gagasan dalam materi itu di kehidupan nyata? Kan tidak seperti itu. Ekonomi itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang paling dinamis. Dan ketika misalkan disampaikan materi-materi yang seperti itu, bahkan ada perbedaan ekonomi Pancasila dengan ekonomi sosialis, dengan ekonomi kapitalis, itu kan adalah materi-materi yang sama sekali tidak relevan. Kalau misalkan mau belajar ekonomi beneran, kalau mau belajar ekonomi beneran, kita bisa menyampaikan gini, yang pertama itu adalah bagaimana caranya mendapatkan uang atau alat pemuas kebutuhan. Yang kedua adalah bagaimana caranya mengatur uang atau mengatur alat pemuas kebutuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya membuat alat pemuas kebutuhan itu permanen. Atau dalam bahasa kapitalisnya kita bisa menemukan aset atau membuat aset. Nah, kalau misalkan belajar ekonomi hanya dengan tiga itu saja, maka selesai, si anak akan menjadi sukses dan mandiri di masa depan. Seperti yang ditujukan atau tujuan dari ilmu ekonomi itu, yaitu ilmu tentang mengurus rumah tangga. Tetapi kan tidak, yang diajarkan itu adalah sesuatu yang melawang jauh gitu. Jadi apa bedanya antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi komunis? Kan itu terlalu jauh, tidak relevan, bahkan itu sudah tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Negara mana yang komunis sepenuhnya dan negara mana yang kapitalis sepenuhnya? Bahkan Amerika Serikat sekalipun sampai sekarang menggunakan proyek progresif di mana dia menggunakan ide-ide Karl Marx, ide-ide sosialis. Di zaman Barack Obama misalkan ada subsidi besar-besaran yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa Amerika Serikat bahkan sebagai negara yang paling liberal dan paling kapitalis sekalipun masih saja menerapkan beberapa ide-ide dan pemikiran sosialisme, khususnya setelah Keynesian. Tetapi maksud saya adalah kalau memang materi itu sudah tidak relevan, di mana tidak ada lagi negara yang komunis sepenuhnya atau sosialis sepenuhnya atau kapitalis sepenuhnya, kenapa buku-buku pelajaran di dunia ekonomi itu selalu aja berkutat pada itu gitu. Nah, kan tidak relevan. Balik lagi, materi-materi kita itu banyak yang tidak relevan ketika disampaikan ke siswa-siswa kita. Makanya fokus dari sini, seperti juga yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka, ya udah jangan ngasih materi sepenuh yang ada di buku. Pilihin saja di antara buku itu kan banyak ada bab. Pilihin saja beberapa yang memang bagus yang ingin kita sampaikan, lalu abaikan yang lain. Mendingan dalam atau menukik pada satu bagian tertentu daripada ngajarin semuanya tapi nanggung-nanggung semuanya. Nah, begitu itu salah satu saran yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka. Tetapi balik lagi di obrolan kita kali ini, saya pengen memantik sebuah wacana, sebuah opini kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa jangan-jangan selama ini materi yang kita sampaikan dan paksakan itu kurang relevan buat anak. Pada saat ini adalah sebuah momentum agar kita bisa memperbaiki itu dan kita menemukan sebuah gagasan atau materi yang relevan buat kehidupan anak-anak kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ayo kita masuk dalam forum diskusi.